Mulane jarene Burdah, laula lam takrujid dunya minal adami dunya ora gak ono. Anane dunya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Ternyata riwayat ini diambil dari Burdah ya. Burdah itu qasidah yang mana di situ di dalamnya ada pujian-pujian dan biasanya ini disusun oleh orang-orang sufi. Yang saya tanyakan hadisnya mana? Hadisnya dulu ada atau tidak? Ternyata diambil dari riwayat Burdah ya. Tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang tidak bisa dipakai. Biarpun ada misalnya Imam Hakim mencoba mentashih riwayat semacam ini, tapi dibantah oleh ulama yang lainnya. Dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Thayyib, teman-teman, kembali lagi saya akan mereaction satu pernyataan dari Gus Baha. Dan sebenarnya teman-teman bukan Gus Baha saja yang pernah menyampaikan riwayat bermasalah ini, tapi banyak sekali ustadz-ustadz yang lain, gus-gus yang lain, bahkan orang-orang yang disebut sebagai habaib. Apa riwayatnya teman-teman? Sebuah riwayat yang mengatakan kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menciptakan bumi ini. Jadi dinarasikan teman-teman seolah-olah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Muhammad, atau yang sering dikatakan adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad itu bukan dibuat dari cahaya, teman-teman ya. Malaikat yang terbuat dari cahaya ya. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang terbuat dari tanah, akan tetapi derajatnya diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Dan ini juga bertentangan teman-teman dengan sebuah hadis qudsi di mana disebutkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi beserta isinya tentunya teman-teman, maka Allah Azza wa Jalla telah menciptakan pena ya. Maka Allah memerintahkan pena tersebut untuk menulis takdir seluruh makhluknya, baik takdir baik maupun takdir buruk. Dan di sini teman-teman, saya tidak akan membantah dengan ustadz-ustadz yang biasa disebut sebagai Wahabi, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalau itu sudah biasa ya. Kalau saya bantah dengan ustadz-ustadz tersebut, maka biasa kita akan dituduh tekstual atau disebut Wahabi. Namun di sini teman-teman saya akan bantah atau luruskan dengan pernyataan dari Ustadz Aswaja juga, yang sama-sama satu organisasi dengan Gus Baha, yaitu Buya Yahya, yang sama-sama satu naungan di NU. Nanti saya akan lihat di kolom komentar teman-teman, adakah yang berani mengatakan Buya Yahya ini tekstual atau justru mengatakan Buya Yahya ini Wahabi. Sekali lagi teman-teman, kalian harus objektif ya. Di sini saya tidak berdiri sendiri. Saya bukan membantah dengan logika saya ya, tapi saya hadirkan juga bantahan dari ustadz-ustadz atau kiai-kiai sanjungan kalian juga ya, seperti Buya Yahya. Baik, sekarang kita simak dulu video pertama dari Gus Baha. Jarene Burdah ngalam Kanjeng Nabi. Wate fatat uhilat dunya daruratuman laula lam takrujid dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudian. Mulane jarene Burdah, laula lam takrujid dunya minal adami dunya ora gak ono. Anane dunya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe dunya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng napa? Dunya mau digawe faktor dekne. Jadi teman-teman, ternyata sebagaimana penyampaian dari Gus Baha ini, ternyata riwayat ini diambil dari Burdah ya. Burdah itu qasidah yang mana di situ di dalamnya ada pujian-pujian dan biasanya ini disusun oleh orang-orang sufi. Yang saya tanyakan hadisnya mana? Hadisnya dulu ada atau tidak? Ternyata diambil dari riwayat Burdah ya. Kemudian disebutkan ya, sebelum penciptaan langit dan bumi ini, terlebih dahulu Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini bertentangan teman-teman ya dengan hadis yang saya sampaikan di awal, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan terlebih dahulu yaitu pena. Kemudian Allah memerintahkan pena tersebut menulis segala bentuk takdir buruk maupun takdir baik bagi seluruh makhluknya teman-teman ya. Sekarang saya tanya dulu ini, riwayat ini dari mana asalnya ya? Riwayat yang menyebutkan 2000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi ini Nur Muhammad sudah diciptakan. Ternyata diambil melalui Burdah, melalui qasidah, bukan diambil melalui hadis Nabi SAW ataupun pernyataan dari para sahabat Nabi yang statusnya marfu sampai kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan simak teman-teman keterangan dari Buya Yahya yang membantah riwayat tersebut. Di sini teman-teman bukan tujuannya untuk saling mengadu domba, enggak teman-teman ya. Di sini saya sengaja membantah dengan ucapan ustadz-ustadz dari kalangan mereka, kalangan Aswaja, kalangan NU ya, biar mereka lebih melek teman-teman ya. Karena kalau kita bantah dengan ustadz-ustadz kita dari ustadz-ustadz Salafi yang disebut Wahabi, maka ya biasa mereka akan menolak teman-teman. Makanya saya katakan nanti saya akan lihat di kolom komentar ya, beranikah kalian mengatakan Buya Yahya ini tekstual, atau justru kalian akan mengatakan Buya Yahya ini sudah terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi. Baik, sekarang kita simak penjelasan dari Buya Yahya terkait riwayat tersebut. Mohon izin bertanya Buya. Saya hamba Allah dari Kuningan ingin bertanya, apakah dibolehkan berkeyakinan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini sebab karena Allah menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kata lain, Allah tidak menciptakan alam semesta jika tidak menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan semesta adalah juga ciptaan Allah. Kalimatnya bukan kalimat yang membuat tandingan, tapi kalimatnya adalah, ini ada satu riwayat, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan bintang, rembulan, matahari dan seterusnya. Itu bunyi teksnya. Ya kan? Laula Muhammad ma khalaqtul arsya wal kursi wal sama wal ard. Ini riwayat. Tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang tidak bisa dipakai. Biarpun ada misalnya Imam Hakim mencoba mentasahih riwayat semacam ini, tapi dibantah oleh ulama yang lainnya. Dijelaskan kesalahan mentasahih hadis tersebut. Akan tapi kalau ingin menyanjung Nabi Muhammad, sudah sangat banyak riwayat-riwayat yang benar. Enggak perlu kita menggunakan riwayat yang ulama berselisih, ulama menjelaskan seperti itu. Betul. Sanjungan untuk Nabi di Al-Quran sudah banyak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka enggak perlu kita membawa hadis-hadis semacam itu. Bahkan kalau ada disebutkan dalam Al-Quran itu bukan sebab yang sesungguhnya. Contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali karena untuk menyembah. Bukan karena Allah perlu disembah. Betul. Ini yang bukan butuh kita sembah, bukan. Tapi memang Allah zat yang wajib, yang layak disembah. Enggak menyembah orang kafir. Jadi bukan berarti ya karena Allah pengen disembah maka menyembahkan makhluk. Bukan begitu. Maksudnya kamu itu tujuanmu untuk menjadi menghambakan diri pada Allah. Bukan. Aku ini perlu kau sembah, bukan gitu. Jangan salah paham. Dan Allah kalau ingin berbuat maka tidak ada yang mengaturnya. Maka enggak ada. Allah tidak ada yang wajib atas Allah. Tidak ada yang mewajibkan atas Allah. Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, tidak wajib bagi Allah untuk berbuat apa saja. Tapi Allah betul-betul punya ikhtiar yang sempurna, bebas. Iradah Allah tidak ada yang dibatasi kalau Allah berkehendak. Jadi tidak perlu kita membawa riwayat semacam itu untuk menyanjung Nabi. Masih banyak riwayat-riwayat yang luar biasa indah dan benar untuk menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita hubungkan dengan akidah kita bahwasanya Nabi Muhammad menciptakan semesta bukan karena siapa-siapa. Allah menciptakan semesta, bukan teman. Allah menciptakan semesta bukan karena siapa-siapa. Bukan karena fulan dan fulan. Karena Allah dan yang maha pencipta terserah menciptakan apa saja. Dan di antara ciptaan Allah ada manusia. Maka karramna bani Adam. Allah muliakan manusia. Berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dan di antara manusia ini ada manusia pilihan termulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda Nabi adalah paling istimewanya, paling bagusnya makhluk, malaikat pun kalah. Tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad. Semuanya di bawah Nabi Muhammad. Sudah cukup dengan yang demikian. Tanpa harus kita membawa riwayat-riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi kadang-kadang salah memahami seolah karena itulah Allah menciptakan, enggak pakai karena. Karena yang ada dalam Al-Quran bukan karena sesungguhnya. Akan tapi ini kalau salah memahami karena seolah sebab itulah Allah menciptakan. Sebab ini Allah berbuat bukan karena sebab tersebut. Tapi Allah punya iradah yang kamilah. Iradah yang tamah. Kehendak Allah tidak boleh diganggu oleh apapun. Jadi kalau Allah menciptakan makhluk ya karena Allah sang pencipta. Allah menciptakan gunung, Allah sang pencipta. Bukan Allah menciptakan malaikat karena Allah perlu bantuan agar malaikat mencatat amal. Oh tidak. Allah menciptakan malaikat karena Allah maha kuasa menciptakan itu semuanya. Jadi istilah karena itu, sebab itu sangat tidak pantas kalau kita sematkan pada Allah. Allah berbuat sebabnya begitu. Berarti yang menjadikan Allah berbuat sebab, berarti Allah tunduk dengan sesuatu tersebut. Enggak diperkenankan. Allah punya iradah yang sempurna. Allah punya iradah yang sempurna. Kalau sudah mau tidak ada yang menghalangi. Maka pun demikian kita harus punya adab. Ada sebagian yang sering menukil riwayat-riwayat semacam ini, maka ya kita tahan. Mungkin karena belum tahu atau mungkin membaca dari sisi pendapatnya Imam Hakim atau bagaimana. Tapi kalau kita kembali kepada para muhaddisin, maka kesimpulannya semacam itu. Jadi sebaiknya sebagai orang yang sudah tahu, hindari masih ada riwayat-riwayat yang lainnya yang sahih dan benar untuk menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, teman-teman ya, sangat jelas penjelasan dari Buya Yahya tersebut, teman-teman. Jadi saya nggak berdiri sendiri di sini, teman-teman, untuk membantah pernyataan dari Gus Baha atau ustadz-ustadz yang lain yang sering menukil riwayat tersebut. Tapi ini juga langsung dari kiai kalian sendiri, ya, Kiai Aswaja kalian sendiri, Kiai NU kalian sendiri. Dan sangat benar yang dikatakan oleh Buya Yahya ini, teman-teman, di mana Allah Azza wa Jalla memiliki sifat iradah, sifat berkehendak, dan kehendak Allah Azza wa Jalla tersebut tidak bergantung kepada sesuatu pun, apalagi kepada makhluknya, teman-teman ya. Jadi mustahil ya sifat ketuhanan itu bergantung kepada makhluk. Makanya namanya di situ sifat berkehendaknya Allah Azza wa Jalla. Sifat kehendak mutlak Allah Azza wa Jalla tidak bisa diganggu apalagi oleh makhluknya yang Allah Azza wa Jalla ciptakan sendiri, teman-teman ya. Dan benar yang dikatakan oleh Buya Yahya tersebut ya, kalau memuji Nabi Muhammad SAW sudah banyak sanjungan, sudah banyak pujian dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla yang memuji Rasulullah SAW melalui ayat-ayatnya. Kemudian bagaimana juga para ulama ya, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, para ulama mazhab, teman-teman, yang memuji dengan pujian yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, akan tapi tidak dengan cara berlebih-lebihan, mengarang-arang, teman-teman, sampai melampaui. Kemudian teman-teman ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa di situ Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah bukan makhluk yang pertama kali diciptakan, atau bukan Rasul yang pertama kali diutus. Artinya ada penciptaan sebelum penciptaan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin dikatakan adalah Nabi Muhammad ya sebab dari diciptakannya bumi ini? Seolah-olah dinarasikan Nabi Muhammad adalah penciptaan pertama dari Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih dikatakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak diciptakan dari cahaya, tapi diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat, teman-teman. Nah, ini jelas, teman-teman ya, penjelasan dari Buya Yahya tersebut. Ya, silahkan sekarang kalian mau ambil riwayat yang mana, teman-teman. Dua-duanya ini adalah ustadz-ustadz atau kiai-kiai sanjungan kalian juga dari kalangan Aswaja NU. Jadi jangan mengatakan atau menyerang saya, teman-teman ya. Saya hanya menukil dari kiai-kiai kalian sendiri, teman-teman ya. Makanya aneh, teman-teman, ketika orang-orang Aswaja ini nggak terima kiai-kiai mereka di reaction, justru mereka menyerang kita, teman-teman ya. Padahal saya hanya menukil seperti video sebelumnya, yaitu saya bantah melalui pernyataan dari Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti dari Mesir ya, ketika membantah Gus Baha yang meriwayatkan sebuah riwayat yang mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama dari kalangan umatku ini seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Saya bantah dengan penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah bahwa riwayat tersebut tidak bisa digunakan karena tidak ada asalnya. Tapi justru saya yang diserang habis-habisan, disebut tekstual, disebut wahabi segala macam, teman-teman. Tapi justru mereka enggak menyerang atau membantah dari pernyataan Syekh Ali Jum'ah. Padahal saya hanya menukil bantahan dari Syekh Ali Jum'ah. Sama seperti video kali ini, teman-teman ya. Saya juga menukil dari ustadz-ustadz kalian juga dari Aswaja NU. Sengaja saya lakukan itu. Sengaja saya tidak membantah dengan ustadz-ustadz kita yang disebut ustadz-ustadz Wahabi. Itu biasa, teman-teman ya. Padahal sebenarnya bantahan seperti bantahan Buya Yahya ini sudah puluhan kali saya dengar, teman-teman ya, dari ustadz-ustadz yang dituduh Wahabi. Tapi sengaja di sini saya hadirkan juga bantahan dari ustadz-ustadz Aswaja, biar kalian melek, teman-teman ya. Ternyata ustadz-ustadz kalian juga berpemahaman sama seperti ustadz-ustadz yang kalian tuduh sebagai Wahabi. Makanya tinggal kalian sekarang ya, setelah mendengarkan pernyataan atau bantahan dari Buya Yahya ini, apakah kalian akan mengatakan juga terhadap Buya Yahya tekstual, atau menuduh Buya Yahya Wahabi, atau telah terkontaminasi pemahaman Wahabi? Silahkan saya kembalikan kepada kalian masing-masing. Dan di sini, teman-teman, tidak ada tujuan untuk mengadu domba seperti yang dituduh-tuduhkan sebagian orang-orang di kolom komentar. Di sini kita hanya saling meluruskan, teman-teman ya. Nggak ada tujuan yang lain-lain, teman-teman. Toib. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Ini sudah terlalu panjang videonya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.